kehendak dan waktu Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap doa umat percaya besar kuasanya. Berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Rantung. Dan kepada Ibu Esther Rantung, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membawakan kesaksian. Silahkan, Ibu. Ya, selamat pagi bagi para saudara-saudara yang telah berkumpul bersama-sama pada pagi yang indah ini melalui doa-doa yang panjatkan kepada Tuhan. Dan sekarang saya akan bersaksi bagaimana kecintaan Tuhan pada saya di waktu tahun 2020, akhir bulan Oktober. Jadi saya dengan adik saya ini, Abram, eh, mau berangkat keluar, tetapi kita mesti via Surabaya dulu ada dengan saya punya partner. Nah, sebelum itu kita pergi ke Rumah Sakit Advent untuk periksa cek darah. Dengan catatan kan itu COVID, mulai COVID-19 lagi gencar-gencarnya atau COVID itu. Diperiksa, diperiksa ambil darah itu tidak ada masalah. Loloslah kita dapat surat. Nah, kita berangkat. Tiba di Surabaya, kita itu masuk Hotel Ibis. Nah, itu belum apa-apa. Nah, di waktu masuk Hotel Ibis, tempat makan kita kalau siang dan sore atau malam itu di bawah, di tempat terminal. Tempat makan situ memang banyak orang ya di tempat mana. Tapi kita makannya itu sukanya pecel. Karena kalau di Manado pecel itu nggak ada. Nah, yang terkenal kan di Jawa Timur itu pecel. Jadi kita suka. Tiap hari itu, dalam beberapa hari, saya masih bisa makan. Tapi lama-lama kemauan makan itu tuh hilang. Hilang dengan sendirinya. Dan sudah tidak rasa apa-apa. Mau makan pun udah nggak bisa. Waduh, setengah mati. Adik saya bilang, aduh bagaimana ini? Esther katanya, kenapa begitu? Saya bilang, ya nggak tahu ya kenapa. Nah, akhirnya dia belikan saya itu apa? Susu bir brand yang di kaleng kecil. Itu pun satu botol itu kaleng itu nggak habis dalam satu hari. Wah bergumul lah tiap hari saya. Saya sukanya inginnya tuh tidur aja, tidur aja. Bicara oke ya, mau pikiran saya blank memang. Saya pikir ada apa sih ini seperti begini? Saya bilang. Datang saya punya partner bisnis, cerita masih bagus, tapi saya nggak mau bilang bahwa saya sakit karena memang saya tahu saya fit, periksa aman. Hari demi hari, lewat dari 10 hari, wah adik saya bilang udah nggak bener ini katanya. Dia teleponlah ke ponakan saya, Sarah Rantung. Abraham bilang, coba ini, lihat ini, si Mami katanya. Sakitnya nih bagaimana ya, udah nggak mau makan. Nggak mau apa-apa, udah nggak bisa makan. Terus saya, Sarah itu, oh iya, pas dia si Sarah punya ulang tahun itu, ada ayam di rumah ayam kampung. Jadilah dipotong. Ah, Mami suka katanya ayam goreng, bawa aja ayam goreng, digoreng saja. Nah, dia berangkatlah ini pagi-pagi ke Surabaya bersama suaminya Reven Tendean. Sampai di sana dia udah bawa ayam, itu yang saya suka. Sedikit pun saya nggak bisa makan karena nggak tahu mau rasa apa. Rasanya itu hilang, terus nafsu makan juga hilang, semuanya hilang. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Hari demi hari itu badannya tuh kayaknya nggak ada tenaga, hilang itu tenaga. Wah, dia nggak habis pikir. Dia ingat, oh iya, tanya katanya sama angkelnya. Nah, angkelnya di rumah sakit Alfred itu dokter Alvin Rantung. Dia bilang, Uncle, ini mami sakit kayaknya. Soalnya udah dua minggu ini udah nggak makan. Tinggal makan, minum susu aja juga nggak habis. Coba katanya angkelnya video call. Ngeliat mami di tempat tidur. Jadi video call lah mereka ini.
ponakan dengan uncle-nya. Ya, uncle-nya jawab, oh kalau begitu bawa aja ke rumah sakit terdekat. Tapi Sarah dengan ini adik saya Abram dengan suaminya itu Revan bujuk, saya yang nggak mau. Aduh, saya seumur hidup belum Mungkin ada gangguan dengan jaringannya Ibu Esther. Kita bersabar sedikit. Sepertinya ada kendala dalam internetnya. Ya, Mari kita kita bantu dalam doa supaya cepat tersambung lagi. ini maaf ya, ya nggak ada apa-apa. terganggu Ya, laptopnya, silakan. harap maklum. Nah, terus akhirnya angkelnya bilang, aduh, bagaimana ya? Harus mesti berangkat katanya, jangan ditunda lagi. Angkelnya bilang, jangan ditunda lagi, Sarah. Berangkat katanya. Tapi ini malam, cari mobil nggak ada. Itu yang taksi-taksi gelap tuh nggak ada. Bergumulah mereka ini dan berdoa. Tuhan katanya, tolong katanya, kasih kendaraan yang baik supaya tiba di Bandung dengan selamat. Dan ini, Mami ini kuat sampai di Bandung. Berdoa mereka. Di akhirnya si Gerukit bilang, coba lihat di ujung sana, ada katanya mobil masuk. Siapa tahu itu mau tunggu katanya, mobil itu mau tunggu pesawat turun pagi-pagi, dia udah duluan katanya, antri untuk cari penumpang. Betul, mereka lah berangkat cari, dapatlah di ujung. Nah, akhirnya mereka charter. Charter itu mobil untuk ke Bandung. Nah, sebelum itu saya bilang bagaimana ya saya mau jalan nggak ada tenaga. Nah, jadi dari hotel itu security kasih duduk saya di kursi roda. Mereka dorong waktu mau turun langsung mereka gotong itu dia pikul itu kursi roda itu pakai dua orang kasih turun saya. Pas lagi liftnya lagi itu nggak jalan, ada masalah gangguan. Nah, saya turun sampai lah masuk di mobil. Tapi dengan catatan saya juga itu tengah malam itu napas saya udah nggak bener karena udah tinggal di mulut, mau di hidung normal nggak bisa, pokoknya setengah mati. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau ke rumah sakit, saya sakit, tapi ternyata saya nggak bisa napas. Kalau Tuhan berkenan, tibalah saya di rumah sakit ini dengan selamat. Tapi Tuhan, ampun dosa saya yang saya perbuat, mau sengaja atau tidak sengaja yang saya berbuat untuk menyakitkan hati Tuhan, ampun Tuhan. Ya sudah, bikinlah perjalanan, saya duduk di tengah, nah, anak saya dengan suaminya di belakang, nah, baru Abraham di samping saya, baru supir dengan ada orang satu, jadi 6 orang kita berangkat. Di perjalanan, saya cuma ingat saya hanya menyanyi, karena saya hobi menyanyi, jadi saya menyanyi terus, biar napas setengah di mulut, setengah di udeng, gak bagaimana, yang penting saya masih bisa tarik napas. Perjalanan itu kan lama. Nah, tiba-tiba supirnya bilang sudah pagi, kira-kira sampai di Semarang itu kayaknya sekitar jam 6 pagi. Nah, tadi saya bilang, aduh saya rasa mau buang air besar. Saya panggil Sarah, temenin Mami jalan mau ke tempat buang air besar. Pertama sih belum ada orang karena masih masih sedikit, masih pagi kan.
Masuklah saya. Waduh, saya buang air banyak sekali itu di kloset. Akhirnya malah sampai di bawah kloset itu kotoran saya. Waduh, saya jadi bingung bagaimana ini. Tapi ponakan saya ini Sarah, dia bilang, Mami udah Mami diem aja. Nanti Sarah yang bersihkan. Jadi Sarah yang bersihkan dulu di dalam toilet itu. Ternyata di luar udah orang ketok-ketok pintu, udah antri. Akhirnya si Sarah bilang, dia teriak dari dalam, dia bilang, tunggu ya ibu, lagi eh, ibu saya, mami saya sedang sakit, jadi BAB-nya lagi nggak bagus di dalam. Nah mereka langsung sabar. Sarah sudah bikin bersih, semua sampai saya punya kaki-kaki, wah udah nggak karuan deh. Baru saya keluar. Saya bilang, mereka yang antri maaf ya saya ada sakit, tapi udah bersih WC-nya. Oh iya, iya, iya. Naiklah kita. Naiklah ke mobil. Jalanlah perjalanan itu. Suruh makan pun saya nggak bisa makan. Paling cuma nasi 1 sendok juga nggak bisa. Nggak, telennya tuh nggak bisa juga. Nggak bisa nelennya. Dikasih minumlah susu. Perjalanan itu saya menyanyi, berdoa dan menyanyi untuk Tuhan. Lagu-lagu yang saya ingat, saya punya lagu-lagu kuartet, saya menyanyi. Sampailah di rumah sakit itu udah sore. Telepon Bang Sarah sama angkelnya. Mami sudah tiba dengan selamat. Tapi di sana kan rumah sakit lagi penuh banyak yang orang-orang COVID. Jadi angkelnya ini ambil mobilnya, taruh di samping dari mobil yang kita sewa. Dibukalah pintu. Saya udah lihat, saya punya sepupu, adik papi saya punya anak itu, langsung dia gendong. Waktu dia gendong, saya muntah. Nah, saya muntah itu kena di mukanya. Dia cuma pakai kacamata, tidak pakai masker, tidak pakai baju astronot, cuma pakai baju dokter yang putih. Dia saya muntah. Saya udah blank itu juga, udah nggak tahu. Dia gendong. Dia gendong, dia langsung taruh di mobilnya, langsung diperiksa, ambil darah, periksa semua, segala macam sudah diatur. Sampai di ruangan belum ada tempat. Jadi saya cuma dapat di lorong. Dia atur mulai pasang oksigen dan lain sebagainya lah. Itu saya udah nggak tahu. Masuklah saya di ruangan ini apa itu namanya khusus, ruangan khusus. Tapi itu banyak orang di situ. Saya bilang, aduh ini di mana lagi ini ya. Tapi saya udah pasang, saya nggak tahu. Saya bilang, oh ternyata waktu saya udah mulai agak sadar, saya lihat, oh di ruangan ICU ternyata ini. Nah, banyak pasien situ penuh. Saya tuh dapatnya di belakang. Itu juga tinggal mereka bikin. Kan orang alat semua dipasang oh di mana-mana udah saya udah siap. Apapun terjadi, saya belum pernah disuntik. Waduh, sakit saya udah pasrah saya bilang. Biar biar yang penting saya udah tiba dengan selamat. Wah, mulai dokter ambil darah, dia periksa semuanya, periksa. Ternyata saya selain COVID, obesitas, saya gemuk 75 kilo tuh satu hari saya. Terus ada diabetes, ada lagi autoimun. Waduh, saya bilang ini penyakit apa lagi nih autoimun? Saya baru tahu, saya nggak tahu. Saya bilang, aduh, ternyata diterangkan, waduh, ini ini autoimun ini jahat katanya. Virus jahat suka makan, waduh, tuh yang saya punya sel-sel yang bagus katanya. Waduh, kenapa seperti itu? Saya nggak tahu nih. Tapi sekarang ini ceritanya diatur COVID dulu di ICU itu. Kurang lebih saya di ICU itu sekitar 5 atau 6 hari. Baru saya dikeluarkan dari situ, saya dipindahkan ke ruangan, udah ada teman di situ, ada teman satu. Dia sudah duluan karena COVID juga. Nah, serta udah duluan karena COVID, dia langsung berteman dengan saya. Jadi kita berdua ini hobi nyanyi-nyanyi. Tapi dia kalau malam dia nggak bisa tidur. Dia minta saya urut. Dia minta saya urut badannya, baru dia bisa tidur. Jadi saya sakit, saya juga masih ladenin ini teman ini, perempuan ini. Dia dari, dia juga perawat, tapi yang home care. Eh, sekarang dia udah tinggal di Medan, kembali ke Medan ya.
Nah, habis itu saya selalu dengar renungan pagi tuh di rumah sakit ada kan, dengar itu dapat berita hari Sabat itu, pas hari Sabat itu pendeta Dr. Kuntaraf juga bikin kesaksian dia. Saya dengar, saya minta tolong doakan saya. Toh. Nah, saya berjuang, saya bilang gimana ya, saya bilang. Nah, tapi di waktu saya perjalanan itu adiknya papi saya, pendeta Alex Rantung dengan Ibu Neti Hendris ada di Amerika. Dia kasih spirit sama saya. Dia buka handphone saya, video call, dia bilang, Esther, nggak usah pikiran apapun, dia bilang, ya, fokus aja kamu happy, menyanyi, dia bilang, menyanyi, berdoa, minta ampun kamu punya salah. Nah, akhirnya saya juga berdoa sampai saya menangis. Terus papi saya kunci dalam doa, dia bilang apa? Tuhan, anak saya ini dia belum selesai misinya dia untuk menginjil katanya, membantu pekerjaan Tuhan melalui suara-suaranya di dalam KKR. Tolong dia katanya, tolong dia selamatkan di masalah penyakit yang dia dapat ini. Sembari kita menangis. Tapi dengan iman saya dengar itu, pendeta Alex langsung bicara seperti itu. Saya punya hati langsung kuat. Oh iya Tuhan, misi saya belum selesai. Saya punya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan pakai saya hanya satu, punya kelebihan hanya menyanyi. Jadi saya bilang, di mana kalau nanti dipanggil Tuhan, saya siap. Saya siap itu mau menyanyi untuk Tuhan. Ya, jadi saya di dalam rumah sakit itu udah di ruangan dengan teman saya itu. Jadi sekitar 11 hari lah saya sudah keluar dari COVID. Itu COVID ya, saya keluar. Tapi dikasih obat tuh banyak. Banyak ini obat. Saya harus minum karena ada autoimun, ada penyakit diabetes lagi kan. Masuklah saya di hotel. Di hotel itu orang tua saya juga Papi Alex yang bayar selama 3 bulan. Karena saya mesti pemulihan kan dengan penyakit yang lain. Nah, saya minum, makan tapi tidak seimbang. Makan itu sedikit yang bisa saya masuk, tapi obatnya banyak. Toh. Tapi lama-lama saya bilang, satu hari ini malam saya lagi ngobrol dengan ponakan saya di kamar, saya bilang, Sarah, ini kayaknya kenapa ya? Putar katanya, ini ada gempa bumi atau apa? Enggak, Mami, biasa aja. Oh iya kok kayaknya Mami kayaknya keputar-putar. Ih, lama-lama saya udah nggak tahu, saya udah nggak sadar. Wah, Sarah kasih bangun sama angkelnya itu semuanya. Bangun-bangun Uncle Abraham katanya. Bilang suaminya Reven, Boba kenapa nih Mami? Oh, bawa ke rumah sakit. Waduh, cari-cari mobil susah. Akhirnya dapatlah dari kita kasih bangun itu yang punya hotel, pinjam mobilnya. Karena pas hotel di rumah sakit. Nggak jauh dari rumah sakit, Hotel Ciamplas. Bawalah di ruangan UGD. Aduh, gula darah saya tinggal 15 ternyata. Mereka bilang, wah, tinggal 15. Kenapa jadi turun? Oh, berarti karena obat terlalu banyak itu apa saya nggak tahu. Udah saya diinfus lagi segala macam. Datanglah dokter Grace Lego, dia periksa saya. Dia bilang, waduh, dia bilang, kenapa jadi begini? Saya bilang, saya makannya saya nggak bisa. Saya bilang, tapi obatnya banyak saya minum. Ya udah nggak apa-apa. Saya di situ. Nah, habis itu nggak lama beberapa hari saya dikeluarkan. Nah, dikeluarkan itu langsung diatur obatnya saya tuh, diatur obatnya saya minum obat itu gula, obat autoimun saya minum, memang banyak toh. Akhirnya dokter Alvin bilang, datang di rumahnya, dia bilang, coba Esther katanya, saya mau cuci otak dulu kamu katanya. Saya mau tanya, kamu punya masalah apa sama teman partner bisnis atau saudara atau siapapun atau ada musuh siapa katanya. Saya pikir-pikir,
Aduh, saya nggak punya musuh, saya bilang. Teman saya banyak, partner bisnis saya ada, tapi saya semua bagus. Oh itu bagus, oh iya. Tapi ada lagi katanya, dia mau tanya, satu hal lagi. Apa itu? Kamu ada sakit hati nggak sama orang? Atau ada sakit hati dari yang kamu simpan? Saya pikir, oh ada, saya bilang. Sudah satu orang, saya bilang. Oh iya, eh, bagaimana kalau kamu mengampuni dengan tulus, minta Pak Tuhan ampuni, jangan disimpan-simpan di dalam hati. Bisa, dia bilang. Oh, iya, habis dia seperti begini dan begitu dan bla 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 bla. Saya nggak mau cerita dong, itu pribadi saya. Dia bilang, habis ini kamu mengampuni, kamu nggak usah lagi sakit hati sama dia, kamu telepon, tanya sama dia. Teleponlah dia, kamu bilang kalau kamu punya salah, kasih maaf karena saya ada di rumah sakit. Saya belum telepon, orang yang saya sakit hati itu dia telepon. Dia tanya, ada di mana? Saya bilang saya di rumah sakit sakit. Aduh, kalau saya punya salah, saya bilang kasih ampun dan saling mengampunilah. Saya bilang gitu ya, ampunilah. Ya dia juga, oh iya iya, kita nggak punya salah, justru kita yang punya salah. Katanya, oh iya, udahlah lupakan. Udah itu. Jadi saya mulai ini. Oh, ampun, udah tenang saya. Terus selalu dokter Arya bilang, sekarang begini, sekarang ikutlah kata lifestyle rumah sakit. Harus ikut, saya bilang. Mesti ikut katanya. Oh iya, saya ikut. Saya ikut di situ. Tapi di situ di program yaitu makanan sehat tanpa minyak, tanpa tepung, tanpa gula. Saya bilang, wah seperti apa itu? Ternyata bumbunya sama, sayurannya juga bagus, aneka warna, tetapi minyak itu adalah air. Air jadi minyak. Waduh, saya bilang, saya belum pernah coba. Serta ternyata dicoba, waduh enak juga, saya bilang. Bikin itu seperti itu. Nah, saya ikutin itu. Sembari ini, halo, masih bisa dengar? Ya. Sembari saya juga berdoa Tuhan, Tuhan mau sembuhkan saya. Oke, saya juga akan berjuang ini. Jadi saya ikut akhirnya saya dari hotel pindah ke rumah Dokter Alvin Rantun dengan Dokter Geslego. Nah, mulailah saya di sana program makan sehat. Jadi mereka di sana tidak ada ikan, tidak ada daging, pokoknya semua serba sehat. Saya makan biji-bijian, buah, semua dia yang atur itu. Saya program itu. Wah, pertama saya masuk, saya diperiksa HbH1c adalah 11,2. Itu tinggi loh. Jadi saya program itu selama 3 bulan. 3 bulan itu saya ikut semua peraturan itu. Waktu diperiksa lasi tinggal 4,5. Mereka bilang, aduh sudah bagus. Coba katanya di program jangan berubah lagi, makanannya dirubah, pola pikirnya dirubah katanya. Oh iya, tapi ada lagi katanya yang kamu harus bikin. Apa? Ya itu katanya kalau malam, kata dokter Alvin, tidur matikan lampu katanya. Terus usahakan senyum, dia bilang. Oh, bagaimana ini? Saya nggak bisa senyum. Latihan lama-lama jadi bagus supaya di waktu kita tidur senyum, pikiran kita yang susah apapun itu akan hilang. Kita betul-betul tidur res untuk apa? Penyembuhan di waktu malam itu kesehatan dalam tubuh kita sendiri, katanya. Saya praktekkan lagi itu lama baru jadi. Habis itu saya bilang, oh saya sudah aman ini. Nah sekarang saya masih minum obat autoimun sudah 3 bulan itu kan di dalam program. Saya bilang Tuhan, aduh, saya juga gimana caranya saya nggak minum karena dokter bilang, waduh, ini kalau minum obat ini pedang bermata dua katanya. Waduh, kalau saya udah kelebihan bagaimana? Saya bilang begitu. Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Tolong dong Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai sama saya, pakailah. Saya bilang. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau lepas ini semua obat. Saya lepas, saya langsung rubah semuanya. Pagi-pagi saya langsung bikin jeruk pras. Jeruk pras itu tanpa air, saya minum dulu vitamin C-nya. Saya minum, baru program makannya.
biji-bijiannya saya bikin lagi untuk sendiri, untuk selingan itu kan biasa kita kalau makan selingannya tuh kalau lapar kue. Nah, tapi kalau dalam program itu kan selingan itu tiap 2 jam makannya buah. Nah, jadi saya makan buah, pikiran saya normalkan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana cara saya sakit, Tuhan mau pakai saya. Saya belum bisa pulang di Manado, saya bilang. Kerjaan juga saya sudah abaikan. Saya bilang, saya tidak mau. Saya pilih badan saya harus sehat. Karena hukum kesehatan juga sama. Tuhan marah kalau tidak diatur. Tuhan marah, saya bilang. Jadi saya bilang, oh tidak masalah. Saya bilang, saya harus berjuang dan berjuang. Saya bilang, Tuhan, tolong. Nah, di waktu saya ini tidak minum obat itu, saya tuh tiap pagi ada partner bisnis saya tuh di Morotai. Saya bernegosiasi dengan mereka di telepon. Nah, mereka itu bukan Advent, bukan, mereka itu agama Katolik, ya. Saya bersaksi bagaimana saya punya sakit COVID dan 4 macam penyakit itu, udah COVID, obesitas, diabetes, autoimun, Tuhan sembuhkan. Jadi saya bersaksi cintanya Tuhan. Saya bersaksi dan bersaksi, akhirnya saya dapat jiwa dibaptis 4 melalui telepon. Akhirnya pas itu ada KKR Pendeta Ritus Kenny di eh, Tobelo. Mereka datanglah dari Morotai ke Tobelo. Saya yang biaya itu ada 10 orang, tetapi yang dibaptis itu hanya 4 orang, yang 6 belum karena mereka ingin belajar lebih lanjut karena mereka itu orang Katolik, keluarga besar itu ya di sana. Saya dapat jiwa 4 cuma dibilang telepon. Jadi saya sudah lebih senang. Saya bilang, oh Tuhan, Tuhan mau pakai saya hanya via telepon. Saya bisa menginjil. Saya belum tahu menginjil itu. Saya nggak bisa memang. Cuma bisa saya nyanyi. Nah, lama-lama saya bilang, aduh, saya udah mulai sehat. Terus saya bilang sama dokter Abi, saya udah bisa pulang ini. Saya bilang, saya udah mau pulang di rumah. Saya udah nggak minum obat, sudah aman. Saya bilang, kulit saya juga sudah mulai, tadinya kulit saya ini belang-belang kayak ular hitam dari kaki sampai kepala, tapi lama-lama sudah mulai karena saya itu di rumah dokter Alvin 1 tahun 8 bulan. Dia program sampai saya aduh, betul-betul sehat dengan dokter Grace. Dia urus saya harus sembuh, dia bilang, tanpa obat. Dia bilang, kita harus coba ini Tuhan bilang, dan praktek. Jadi saya betul-betul praktek tidak melanggar. Jadi saya nggak makan 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 daging atau ada vitsin-vitsin atau minum minuman bersoda, tuh tidak, hanya minum air putih toh, tidak. Memang saya betul-betul saya fokus untuk tubuh saya itu harus bersih di hadapan Tuhan. Nah, saya pulang di Manado. Saya bilang, Tuhan, sekarang Tuhan saya sudah mulai bisa pulih, tapi berjalan saya belum terlalu bisa. Tapi saya kalau undang saya menyanyi. Jadi kuartet saya ini daerah ladies quartet 4 orang, sudah lansia, yang satu belum, masih muda, Ibu Pendeta. Menyanyi saya dipegang 2 orang, mesti naik menyanyi, turun. Saya bilang, Tuhan, saya punya leher ini tidak ada masalah. Yang masalah saya punya kaki. Saya belum terlalu kuat. Karena ini autoimun yang hitam ini sedikit pedes. Aduh, pedesnya minta ampun deh. Nah, jadi saya selalu tiap kali saya menyanyi diundang di KKR, saya mulai ada jiwa itu saya tuh mulai ada terangkat. Oh, saya mulai kuat, mulai kuat, mulai kuat, dan selalu saya bilang, oke, saya harus pagi 1/2 jam itu saya udah mesti apa? Jalan kaki sedikit, saya berjemur, atau kalau siang-siang 10 menit jam 12 itu saya jemur itu untuk vitamin D yang paling bagus penyembuhan. Saya lakukan itu terus hari demi hari. Akhirnya sekarang badan saya ini sudah bagus, sudah tidak ada lagi belang-belang, tinggal sedikit yang di kaki. Dan suara saya pun sudah lebih bagus untuk menyanyi, dan juga saya sudah tidak cat rambut.
Karena saya ini, kata dokter autoimun, gara-garanya saya sudah cat rambut dari muda. Karena rambut saya dulu putih, setengah hitam. Jadi saya cat sampai saya sakit. Jadi dokter bilang, stop, jangan lagi cat. Dan juga saya sudah umur, jadi tidak boleh. Jadi saya sudah dengan natural rambut saya ini, udah saya enjoy saja. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan pakai saya ternyata untuk apa? Menjadi terang bagi orang-orang yang selalu andalkan Tuhan. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan saya sampai pada hari ini, itu selalu dokter autoimun tidak bisa pernah sembuh. Ternyata sekarang saya bisa sembuh dengan apa? Pola hidup sehat, pola pikir sehat, makanan sehat. Dan hati selalu gembira. Karena apa? Hati gembira adalah obat yang manjur, itu adalah di dalam apa? Amsal 17 ayat 22 kan? Dan kita selalu bersyukur andalkan Tuhan itu di apa? Tuhan bilang, ya di 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau kita selalu punya kekhawatiran pada Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan takut katanya. Tuhan itu adalah apa? Penolong kita. Itu kan Tuhan bilang selalu bersandar berserah. Serahkan kekuatan kita pada Tuhan. Itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Tapi saya punya apa tuh? Pedoman hidup, ayat emas saya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Kenapa saya suka itu? Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, termasuk dosa saya ini, Tuhan. Sudah Tuhan puni dan Tuhan selamatkan kita nanti dengan catatan apa? Kita harus kata berbalik kasih ke Tuhan, yaitu apa? Kita mengabarkan kepada orang yang belum mengenalkan kasih Tuhan, yang Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Tuhan juga yang beri kita kesehatan badani, kesehatan rohani, dan tidak putus-putusnya. Kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Inilah kesaksian saya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Dan salam sehat dari saya, Esaranto. Amin. Amin. Tuhan, Amin. luar biasa. Terima Amin. kasih Bu Esther atas kesaksiannya. Tentunya kita berterima kasih untuk kesaksian yang luar biasa ini ya. Benar. Banyak hal yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya Ibu Esther. Bagaimana kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan dan bahkan bagaimana kita harus hidup sehat ya, gaya hidup sehat. Kita Benar. harus robah cara hidup kita dan juga memberikan diri kita dalam pelayanan. Bagi mereka yang berada di Manado, bahkan mungkin di tempat yang lain, sangat mengenal Ibu Esther dengan grupnya. Tadi saya coba share foto-foto mereka, tapi saya bukan co-host ya. Saya coba minta tadi, tapi luar biasa Tuhan menggunakan Ibu Esther dan pagi hari ini kita sangat dikuatkan. Jangan lupa tersenyum katanya ya. Pada saat sebelum tidur kita harus tersenyum. Sekali Saya lagi boleh terima ya? kasih untuk kesaksian yang sudah dibawakan. Boleh Dan- Bu Deborah? Iya, silakan Ya. boleh. Ya, saya berterima kasih Ibu Esther. Saya benar-benar terberkati. Kesaksian Ibu Esther mengubah diri saya. Mulai hari ini saya akan hidup dengan makanan-makanan sehat. Tidak mau makan lemak karena lemak inflamasi di dalam tubuh saya akan terjadi. Aduh, terima kasih sekali Ibu Esther. Saya sangat-sangat dikuatkan untuk kesaksian Ibu. Iya. Terima kasih Bu Puji Deborah. Tuhan, ya Ibu Lita. Ya, Luar biasa bukan kebetulan ya. Ibu Lita benar, ini benar. dari Jemaat Tumoto Pondok Indah Jakarta dan sedang dalam perawatan, pengobatan ya. Jadi mendapatkan satu berkat ya, Betul, ilmu betul. baru ya. Tetap semangat Ibu Lita. Terima Tuhan kasih, memberkati. Deborah. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan Pendeta Dedi Lai yang saat ini
melayani di Jemaat Tumoto Pondok Indah. Dipersilakan Pendeta Dedi untuk membawakan firman Tuhan. Baik, selamat pagi dan salam hangat buat kita semua pada pagi hari ini. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas untuk menyampaikan firman Tuhan, menguatkan kita pada pagi hari ini. Jelas. Terima kasih buat Ibu atau Oma Esther yang sudah memberikan kepada kita kekuatan firman Tuhan, yang melalui kesaksian yang luar biasa untuk bisa mengampuni, bahkan sampai menjaga kesehatan agar tetap terjaga dengan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk share screen. Ya. Tema besar kita pada saat ini adalah tentang mengampuni. Ya. Banyak dari antara kita yang rindu untuk mengampuni, bahkan banyak juga dari antara kita yang sudah berhasil dalam hal mengampuni. Sehingga saya yakin dan percaya karena saudara dan saya sudah siap dan sudah bisa mengampuni, makanya kita boleh hadir untuk beribadah pada saat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita ingat, sebagaimana buku Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini adalah sebuah ayat yang sangat penting bagi seluruh umat-umat Tuhan. Jika kita mau mengampuni, maka dosa kita akan diampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni. Jadi dosa terbesar yang menjadi bagian orang-orang yang tidak mau mengampuni adalah jika kita tidak mau mengampuni. Berarti dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Nah, saudara-saudaraku kekasih, mengapa saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sanggup untuk mengampuni? Karena kita sekarang sudah hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika kita tidak mau mengampuni, maka tidak pantas kita hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat 23-24, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kamu pergi mempersembahkan persembahanmu. Demikian juga di dalam Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hal mengampuni adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Jika kita tidak mengampuni, Bapa kita tidak akan mengampuni. Bahkan jika kita mau beribadah, jika kita mau berdoa, jika kita mau mempersembahkan tubuh kita di dalam persembahan kita, kita tidak akan layak atau Tuhan tidak akan menerima persembahan kita bila mana kita tidak mau mengampuni orang lain. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya saudara-saudara dan kita semua yang hadir di tempat ini yang datang untuk mempersembahkan korban kita kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah sanggup untuk mengampuni. Semoga kita mengamini apa yang firman Tuhan katakan saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada beberapa kisah dalam Alkitab tentang pengampunan. Ada kisah tentang Yusuf yang telah mengampuni saudara-saudaranya. Ada kisah anak yang hilang yang diampuni oleh ayahnya.
Ada kisah Stefanus yang mengampuni saat direjam dengan batu. Dan pengampunan yang terbesar adalah pengampunan Yesus di kayu salib, memberikan pendamaian pengampunan bagi semua umat manusia. Karena pengampunan yang Yesus telah berikan bagi kita lah, makanya sampai saat ini saya dan saudara hidup di dalam kekudusan untuk tetap setia memelihara kasih kita kepada sesama kita, memelihara kasih kita kepada Tuhan, karena kita sudah siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara kekasih, pada pagi hari ini saya akan memberikan definisi tentang mengampuni, karena kata mengampuni adalah kata yang sangat istimewa, tetapi kata mengampuni merupakan juga kata atau sikap yang seringkali membuat hati kita jauh ataupun tidak setia kepada Tuhan. Mengapa? Mengampuni adalah satu hal yang sangat sulit bagi banyak orang. Dan ini adalah satu hal yang sangat berat untuk dilakukan. Dan ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat berat bagi orang-orang untuk kita dapat mengampuni. Tetapi saudara-saudaraku, karena ini adalah sebuah hal yang sangat berat, firman Tuhan mengajak kepada kita, harus kita lakukan ini supaya kita dapat diampuni. Saya ingin memberikan beberapa definisi tentang kata per kata dari kata mengampuni. Kata mengampuni, M-nya adalah mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat merupakan satu prinsip yang harus dilakukan oleh semua umat-umat Tuhan. Ada orang yang mengatakan, ya kalau dia mau mengampuni, saya akan mengampuni. Tetapi kalau dia tidak mau mengampuni, jangan harap saya mau mengampuni. Kemudian ada juga yang mengatakan, saya sangat sakit hati ini. Nanti dululah kalau sudah sembuh sakit ini baru saya mau mengampuni. Ataupun kalau dia nanti menghargai saya baru saya akan menghargai dia. Saudara-saudaraku, mengampuni adalah mengasihi tanpa syarat. Di dalam Lukas 6 ayat 27 mengatakan, tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Ini adalah kasih tanpa syarat, berbuat baik kepada mereka yang membenci. Bukan syaratnya kita berbuat baik kepada mereka yang mengasihi kita. Bukan berbuat baik kepada mereka yang memberikan perhatian kepada kita. Tetapi berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Pengampunan itu dimulai dari kasih, bukan dari sebuah perasaan. Yang kedua, huruf E. Ini adalah empati terhadap sesama. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan ikut merasakan apa yang orang lain alami. Bagaimana kita harus tersentuh kepada setiap orang. Bukan hanya hati kita tersentuh kepada orang yang baik, tetapi kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang menyakiti hati kita. Kita harus membuat empati, perhatian, peduli terhadap mereka juga yang membuat hati kita sakit. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bukan ramah terhadap seorang yang mengasihi kamu, tetapi ramah terhadap semua orang tanpa melihat latar belakang seseorang. Harus penuh kasih mesra
dan saling mengampuni. Mengampuni itu lahir dari hati yang lembut, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan tulus untuk mengasihi seseorang. Huruf N, yaitu menyatakan pengampunan. Menyatakan pengampunan berarti dengan sadar dan nyata mengungkapkan bahwa kita mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita. Bukan hanya mengakui dalam hati kita, oh saya sudah ampuni, tenang saja. Saya tidak akan dendam dengan dia. Tetapi mengampuni itu harus dengan perbuatan, dengan ungkapan, dengan sebuah sikap. Menyatakan pengampunan adalah langkah nyata dari kasih itu. Lukas 17 ayat 3-4 dikatakan, jikalau saudaramu berbuat dosa dan ia menyesal, ampunilah dia. Pengampunan itu perlu dinyatakan, bukan hanya disimpan di dalam hati. Huruf G, ganti dendam itu dengan kasih. Ini berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi merespons dengan kebaikan, memberikan pengampunan dan kasih. Mungkin saja kita bisa berkata, aku bisa saja membalasnya. Aku bisa saja melakukan tindakan yang jahat terhadap sikap yang dia lakukan. Saya mempunyai tubuh yang kuat, masih bisa untuk melakukan tindakan membalas. Tetapi hari ini, aku mau mengasihi karena Tuhan telah memberikan kasih itu kepada kita. Saudara-saudaraku, ganti dendam dengan kasih menandakan jika kita dibenci, kita tetap mendoakannya. Jika kita disakiti, kita tetap berbuat baik. Jika kita dikhianati, kita harus memilih untuk mengampuni. Di dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Oleh sebab itu, jangan kita membalas kejahatan dan kejahatan, karena Tuhanlah yang berhak melakukan semuanya itu. Lepaskanlah dendam, serahkanlah kepada Tuhan. Yang berikut adalah kata A. Ampuni seperti Tuhan mengampuni. Kita dipanggil untuk mengampuni orang lain dengan cara yang sama seperti Tuhan mengampuni kita. Penuh kasih, tanpa syarat, dan melakukan semuanya itu dengan kesungguh-sungguhan. Mengampuni seperti Tuhan bukan berarti melupakan semua luka seketika. Menganggap kesalahan itu tidak ada. Tetapi mengampuni seperti bagaimana yang Tuhan lakukan adalah melepaskan hak untuk membalas. Menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Dan membebaskan hati sendiri daripada kepahitan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Inilah standar kita dalam pengampunan sama seperti Kristus. M yang berikut adalah mengampuni tanpa batas. Berarti bersedia mengampuni terus-menerus, tidak dibatasi oleh jumlah, tidak dibatasi oleh kondisi atau seberapa sering kita disakiti. Di dalam Matius 12 ayat 21, Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan sampai 70 kali. 7 kali. Tidak sebatas 70 kali. Kita sering menghitung, oh sudah sekali kamu menyakiti. Tidak seperti lagu yang hanya batas 3 kali, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya. Pengampunan itu terus harus menjadi bagian bagi umat-umat yang percaya. Hati itu tidak menyimpan dendam kapanpun. Dia akan memberikan pengampunan. Jangan pernah menghitung berapa kali kita harus mengampuni, seperti lagu-lagu yang tren sampai saat ini. Ada lagu yang mengatakan, ya, 1 kali kau menyakiti hati ini, masih kumaafkan.
2 kali masih kumaafkan, tapi jangan sampai 3 kali. Saudara-saudaraku, Alkitab berbeda, prinsip kebenaran berbeda dengan prinsip dunia. Alkitab mengatakan pengampunan itu harus terus-menerus dan tidak ada batasnya. Yang berikut adalah kata P, huruf P, yaitu pengampunan itu harus berasal dari hati. Pengampunan itu bukan hanya di mulut atau terpaksa. Saya teringat ketika saya masih kecil, ketika sedang berhantam dengan teman, sedang bercecok mulut, sedang berkelahi, kemudian ada yang datang mendamaikan. Kamu harus memaafkan itu saudaramu. Saudaramu lah yang nanti yang akan memperhatikanmu. Ayo, maaf, saling memaafkan. Kemudian dengan terpaksa memeluk dia, menyorong tangan, menyodorkan tangan, memberikan maaf. Ayo, peluk dia. Kita peluk teman itu, tetapi itu hanya sekedar sebatas, bukan dengan hati untuk memaafkan. Pengampunan itu harus dari hati. Harus dengan tulus. Pengampunan itu harus melepaskan luka dan dendam dan kepahitan, dan semua itu harus dilakukan dari dalam hati. Matius 18 ayat 35. Tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, maka dosamu juga tidak akan diampuni. Tuhan melihat hati dan Tuhan tidak melihat secara formalitas. Yang berikut kata U, utamakanlah damai. Pengampunan mempunyai satu paket dengan perdamaian. Banyak orang yang mau mengampuni tetapi tidak mau berdamai. Banyak orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni biasanya disertai dengan kata-kata seperti ini. Pendeta, untuk marah saya tidak marah lagi. Kalau dia pun mau datang untuk bertemu dengan saya, mau datang ke rumah, silakan saja, rumah saya terbuka. Tetapi jangan harap saya mau datang ke rumahnya. Seringkali kita mendengarkan kata-kata seperti itu. Utamakan damai berarti memilih untuk menjaga, mencari, dan menciptakan perdamaian dalam setiap situasi. Bahkan saat kita sedang berada di dalam sebuah masalah. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pengampunan akan membuka jalan untuk berdamai. Huruf N menyatakan dalam doa. Berarti perdamaian itu, mengampuni itu adalah ungkapan yang selalu disertai dengan doa. Baik perasaan kita sedang sakit, perasaan kita belum bisa untuk mengampuni, perasaan kita belum sanggup untuk melihat muka yang menyakiti hati kita. Tetapi Tuhan meminta kita berdoalah, nyatakanlah di dalam doamu. Walaupun kita sakit, Tuhan meminta kita untuk mengampuni mereka. Nyatakan perasaan kita di dalam doa. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Doa dan pengampunan itu tidak bisa dipisahkan. Huruf I, ikuti teladan Kristus. Berarti hidup meniru cara hidup Kristus di dalam melakukan kasih, di dalam kerendahan hati, di dalam pengampunan dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepadanya, tetapi kita diajak untuk menjadikan hidup kita sebagai mana Yesus hidup. Yesus telah hidup menjadi contoh bagi kita, dan kita harus melakukan tindakan untuk mengampuni sebagaimana Yesus bersedia untuk mengampuni saya dan saudara.
Lukas 23 ayat 34 katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan di salib, Yesus tetap mengampuni. Saudara-saudaraku, ada sebuah ilustrasi tentang seorang pria yang sedang berjalan dalam perjalanan yang cukup jauh. Di dalam ataupun di atas pundaknya ada sebuah tas yang sangat besar. Awalnya terlihat biasa saja, tetapi setiap langkah demi langkah yang dia lewati, hari semakin berat. Kemudian ada orang yang melihat dan bertanya, "Kenapa kamu tidak menaruh tas itu? Engkau sudah terlihat sangat lelah. Engkau sudah terlihat sangat capek. Tubuhmu sudah semakin kurus." Dia menjawab, "Saya tidak bisa melepaskan ini, karena ini adalah hal yang sangat penting bagi saya." Hari demi langkah harinya semakin lambat. Punggungnya mulai bungkuk dan nafasnya mulai sesak. Suatu hari, dia berjumpa lagi dengan orang yang berbeda. Kemudian menanyakan hal yang sama. Karena melihat kondisi orang muda ini sudah capek memikul beban yang berat. "Apa yang ada di isi tasmu?" Dengan ragu ia membuka sedikit demi sedikit di dalam tasnya. Bukan emas, bukan makanan yang ada di dalam tasnya yang sangat penting bagi dia. Tetapi ada batu-batu yang dia kumpulkan setiap kali dia disakiti. Setiap kali dia dihianati. Setiap kali ada kepahitan. Setiap kali ada luka yang dia alami. Dia memikul beban itu, memikul batu itu yang menandakan itulah kepahitan yang dia miliki. Kemudian orang itu berkata, "Kenapa kamu bawa semua ini?" Ia menjawab dengan air mata, "Karena aku tidak bisa mengampuni, sehingga aku memikul beban ini sebagai tanda bahwa ada orang-orang yang telah menyakiti hati saya." Lalu orang yang dijumpai itu berkata, kalau kamu terus membawa tas ini, maka kamu tidak akan pernah sampai kepada tujuanmu." Saudara-saudaraku kekasih, kita bisa saja hidup sama seperti anak muda itu. Banyak dari kita yang datang ke gereja, datang untuk beribadah, datang untuk bersekutu ke tempat ibadah, tetapi masih membawa tas itu. Kita bernyanyi, kita berdoa, kita bersorak-sorai memuji Tuhan, tetapi hati kita masih penuh dengan batu dendam, masih penuh dengan batu kesusahan, batu yang sangat berat untuk bisa mengampuni. Oleh sebab itu hari ini Tuhan ingin mengajak kita, "Anak-anakku, saat ini tas ini bukan bebanmu lagi. Itu sudah aku tanggung di kayu salib. Karena aku sudah memikul dosa-dosamu, sudah memikul bebanmu. Bahkan pengkhianatan-pengkhianatan yang saat ini engkau alami, aku sudah alami. Berikanlah beban itu kepadaku agar hidupmu menjadi ringan." Bayangkan saudara-saudaraku, pada akhirnya ketika orang muda ini rindu untuk melepaskan bebannya, dengan tangan yang bergemetar, dia mulai mengeluarkan satu persatu batu itu. Dia mau melepaskan sakit hatinya. Dia mau melepaskan pengkhianatan-pengkhianatan yang dia alami. Dia mau melepaskan luka-luka yang pernah dia alami. Dan setiap batu yang jatuh ke tanah itu membuat hidupnya menjadi ringan. Sampai akhirnya dia berdiri tanpa beban, tanpa ada rantai yang mengikat pundaknya, dan tanpa masa lalu yang mengikatnya. Masalah utama yang terbesar bukanlah kesanggupan untuk berjalan, tetapi
bagaimana kita bisa membawa beban, melepaskan beban kita kepada tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasihi, hari ini Tuhan tidak hanya ingin kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita melepaskan batu beban-beban masalah yang kita alami, untuk bisa kita saling mengampuni satu sama lain. Karena jika kita tidak mengampuni, maka Bapa kita yang di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Di saat kita sekarang ini sedang merenungkan firman Tuhan, marilah kita melihat dan merasakan apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Apakah masih ada batu ataupun kerikil yang mengganjal hati kita untuk bisa mengampuni orang lain? Kiranya melalui firman hari ini membuat kita bisa pulang tanpa beban. Kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan masalah ini kepada Tuhan, dan mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, maka Tuhan kita akan memberikan kehidupan yang layak kepada kita, memberikan hidup yang tenang kepada kita, dan segala sesuatu akan menjadi hal yang terbaik yang kita akan terima bila mana kita mau untuk mengampuni. Mengampuni bukanlah sebuah tindakan, hanya sekedar tindakan. Itu adalah jalan hidup orang percaya, dan itu adalah salib yang harus kita pikul. Mengampuni saat kita sakit hati, mengampuni saat kita disakiti, mengampuni saat kita tidak bisa dimengerti, bahkan mengampuni saat kita tidak diminta untuk mengampuni. Kiranya dengan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini menolong kita untuk bisa mengampuni, karena Tuhan yang kita sembah telah lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan memberkati kita. Jadilah pengampun-pengampun yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain dan menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Berkat, Pendeta. Terima kasih Pendeta atas segala Silakan nasihat. doa Amin. tutup, doa berkat, Pendeta. Oke, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dan penuh penyayang, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang tidak sempurna, dengan luka yang masih terasa, dan dengan beban yang sudah terlalu lama kami pikul. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau tahu siapa yang telah menyakiti hati kami. Engkau tahu kata-kata apa yang sudah melukai hati kami. Engkau tahu kejadian-kejadian apa yang telah menghancurkan kehidupan kami, dan bahkan air mata kami tidak pernah berhenti untuk merasakan penderitaan-penderitaan yang kami alami. Ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengakui bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat beban kami. Ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mulai hari ini kami mau untuk meninggalkan amarah kami, mau Ya, meninggalkan kekecewaan-kekecewaan itu. Kami mau untuk diampuni dan kami mau untuk mengampuni. Tetapi hari ini Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, sadarkanlah hati kami agar kami layak di hadapan Tuhan Ya Tuhan. sebagai tubuh yang dipersembahkan, karena kami telah sanggup untuk melepaskan luka yang ada di dalam hati kami. Bukan karena kami layak, bukan juga karena kami sanggup untuk mengampuni, tetapi karena teladan yang Engkau telah berikan kepada kami untuk mengampuni, Ya Tuhan. kami dilayakkan untuk mengampuni orang lain. Ya. Jika ada dosa dalam hidup kami Tuhan, jika ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami. Sucikanlah hati kami, pulihkanlah Ya, Tuhan. jiwa kami, dan jadikanlah kami pribadi yang baru. Penuhilah kami dengan damai-Mu hari ini. Ya Penuhilah Tuhan. kami dengan kasih sejahtera-Mu hari ini, ketika Ya. kami akan mulai untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami hari ini. Ya. Mulai hari ini Tuhan,
Kami tidak mau lagi terikat dengan masa lalu. Kami tidak mau lagi terikat dengan dosa, tidak mau mengampuni. Kami mau berjalan dalam kebebasan, dalam kasih Tuhan, dan di dalam pengampunan kasih Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan akan mengampuni segala umat-umat Tuhan, mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan kami akan menjadi hidup yang baru dalam Tuhan, dan siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Puji Tuhan. Pendeta Terima Dila. kasih Pendeta. Terima kasih Terima Pendeta kasih Pendeta. Dedilai Yang untuk firman Tuhan yang Baru ketemu sangat ini. menguatkan ya kita semua. Memang Amin. bulan ini adalah bulan pengampunan di Outreach Ministry ya. Pastikan kita akan selalu hadir di dalam doa subuh Outreach Ministry yang diadakan Selasa dan Kamis. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Dedilai untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi ini, dan kepada Ibu Esther Rantung kesaksiannya yang luar biasa juga yang menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Dan kepada Pendeta Eagle Ya Team Engkau. Prayer Circle, powerful ya. Kita semua merasakan bagaimana indahnya persekutuan doa. Dan kita akan mengikuti pengumuman dari host untuk acara-acara dari Outreach Ministry. Ya, mari kita lihat di layar. Baiklah, yang akan melayani di hari Selasa tanggal 14 April yang akan memimpin doa Pendeta Muda Gregory Pinangon, dan kemudian yang membawakan firman Tuhan adalah Pendeta Dale Sompotan dari Jawa Timur ya, kalau tidak salah, dan kemudian yang akan membawakan kesaksian adalah Bapak Roger Laluas. Ada satu kesaksian yang luar biasa, mujizat yang terjadi di kota Bali. Pastikan kita semua hadir di hari Selasa nanti, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa saling menyapa. Oh ya, ada satu lagi. Mohon maaf. Ada satu lagi pengumuman. Outreach mengadakan Bible Study dan ada sebagian besar yang hadir untuk semua denominasi dengan judul pembahasan sepanjang bulan ini adalah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dibuat setiap hari Senin pukul 17.00 WIB ya, masih di dalam 19 Zoom yang sama ya. Oke. Mari kita saling menyapa sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus Oke. memberkati kita semua. Terima Selamat kasih pagi, Bu selamat Deborah. beraktivitas. Terima kasih Pendeta Terima kasih Eagle. semua. Terima Terima kasih kasih Pendeta atas Pendeta doanya dan Debbie. firman Tuhan. Terima kasih Bu. Oke, izin keluar ya. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Selamat Halo, beraktivitas. terima kasih semua juga. Tuhan memberkati. Bismillah ya. Tuhan Makasih. memberkati. Sehat selalu ya. Bu Santi, Bu Sylvie, Bu Esther, see you. Silakan host untuk mengakhiri Zoom kita.